Di 2019, Pak Prabowo dengan Gerindranya beroposisi pada Jokowi. Oke. Saya di waktu yang sama beroposisi juga pada Jokowi. Ya, gitu ya. Lalu dianggap saya anak buah Prabowo. Kenapa enggak Prabowo yang anak buah saya? kan mesti fairnya begitu logikanya. Prabowo beroposisi untuk memperoleh kekuasaan. Jelas. Saya beroposisi untuk membatalkan kedunguan di istana. Kan itu bedanya kan. Kan saya beroposisi bukan dapat kekuasaan. Nggak boleh jatuhin pemerintah. Loh, konstitusi kita bilang presiden bisa dijatuhkan sebelum masa jabatannya berakhir. Kan ada aturannya kan. Kenapa? Kalau dia bikin pidana, kalau dia nggak memenuhi janjinya atau macam-macam atau berbuat bodoh itu nanti kita tambahin aja. Tambahin ya. Jadi memang ada pasal tentang penjatuhan presiden. Bahkan DPR berhak menjatuhkan presiden dengan proses impeachment. Jadi kalau bilang nanti terjadi seperti 98, emang 98 buruk? Justru baik kan? Kan begitu yang kita bayangkan. Tapi kan istana bilang nanti terjadi kayak 98. Loh kalau nggak ada 98 nggak ada Presiden Jokowi sekarang, tolol. Aduh, bagasi. Bang, kita lanjut tadi disinggung soal ini kan kemarin selalu identik dengan Prabowo, Bang Rocky. Masih nggak mendukung beliau atau gimana? Saya nggak pernah mendukung Prabowo. Atau salah ya, sama ini kita ya. Oke. Nah, kalau begitu ini saya terangkan ya. Di 2019, Pak Prabowo dengan Gerindranya beroposisi pada Jokowi. Menantang Jokowi itu. Saya di waktu yang sama beroposisi juga pada Jokowi. Memberi kritik, menantang Jokowi itu. Oh, biasa kalau udah kayak gitu di just post kayaknya sama nih gitu ya lalu masyarakat. Dianggap saya anak buah Prabowo. Kenapa enggak Prabowo yang anak buah saya? kan mesti fairnya begitu logikanya. Jadi kita sama-sama beroposisi, tapi dengan motif yang berbeda. Kalau motif Prabowo beroposisi untuk memperoleh kekuasaan. Jelas. Saya beroposisi untuk membatalkan kedunguan di istana. Kan itu bedanya kan. Kan saya beroposisi bukan dapat kekuasaan. Jadi itu bedanya. Jadi saya tidak pernah mendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo juga nggak pernah mendukung saya. Tapi kita sama di dalam pletora itu, di dalam playing field itu. Tentu saja Pak Prabowo dapat keuntungan karena saya beroposisi pada Jokowi, maka ke situ. Tapi saya nggak dapat keuntungan apa-apa karena saya memang tidak dalam upaya mencari keuntungan kekuasaan di situ. Bukan itu yang dicari Bang Rocky. Bang, berarti nanti siapapun yang jadi presiden, Abang tetap oposisi? Iyalah kalau sistemnya begini ya. Kalau sistemnya 0%, udah artinya kita udah lega tuh. Maka oposisi dengan sendirinya terjadi untuk mengontrol pemerintah. Bukan lagi dalam upaya menjatuhkan pemerintah. Kalau sekarang kan bahkan di kepala kita jatuh besok lebih bagus. Kena delik enggak dong. Kenapa? Enggak boleh jatuhin pemerintah. Loh, konstitusi kita bilang presiden bisa dijatuhkan sebelum masa jabatannya berakhir. Kan ada aturannya kan. Kenapa? Kalau dia bikin pidana, kalau dia nggak memenuhi janjinya atau macam-macam atau berbuat bodoh itu nanti kita tambahin aja. Tambahin ya. Jadi memang ada pasal tentang penjatuhan presiden. Bahkan DPR berhak menjatuhkan presiden dengan proses impeachment. Yang udah-udah sih nggak terjadi, Bang. Bukan soal nggak terjadi, yang penting itu bukan terlarang. Kan dianggap nggak boleh jatuhin presiden sebelum 2024. Lalu siapa yang bilang dilarang konstitusi? Justru konstitusi memberi jalan itu. Jadi kecemasan kita itu dipakai supaya kekuasaan ini berlanjut. Padahal konstitusi kita bilang begitu. Kan konstitusi beri jalan tapi banyak yang jagain. Kayak ada pintu tapi yang jaga banyak kan. Iya benar. Dan pintu itu kuncinya kita pegang semua sekarang kan. Jadi kita bisa buka dari luar. Itu nama kuncinya LBP. Tetap ya, oke. Nah ini menuju ke sana nih Bang. Kalau pernah nggak sih di suatu negara orang masyarakat penduduknya ngeboikot pemilu, terus apa yang terjadi setelah itu? Bagus saja, pemilihan presiden baru. Apa contoh negara apa? Ada pernah Bang? Ya baru-baru ini, Sri Lanka bukan? Ya Sri Lanka. Presidennya bilang oke, kalau begitu saya mundur. Sekarang ada krisis di situ. Kalau dia nggak mundur makin hancur negara itu. Tapi kalau itu kan ada faktor lainnya Bang, faktor ekonominya. Sama kita juga bisa kena faktor ekonomi. Karena hutang kita berlipat-lipat dan ada di bawah ancaman Cina, nggak bayar, dijadiin Sri Lanka kita. Kan budaya mundur di Indonesia nggak ada loh Bang. Nggak kayak di negara lain Jepang, gitu. Ya? Ada dong, Pak Harto mundur.
kan. Iya, dengan tekanan yang iya, dengan tekanan. Dan bagus kan. Bayangin kalau kita bilang dulu Pak Harto nggak boleh mundur. Sampai sekarang kita tidak mengalami demokrasi. Justru itu kita hormati Pak Harto, paham tentang keresahan publik, dia mundur. Maka berapa orang yang meninggal pada 98? Nggak ada. Masih Trisakti yang kita sebut memulai itu. Tapi nggak ada semacam dibayangin kalau proses pemunduran itu terjadi itu bisa ratusan orang. Nggak ada. Karena semua orang mengerti memundurkan itu dalam upaya untuk menghasilkan yang baru. Kan dalam kecuali Abang itu kudeta militer. Kalau kudeta militer ya pasti ini kan Abang membayangkan akan terjadi dukungan yang begitu besar, tekanan yang begitu besar seperti tahun 98 lagi? Ya nggak ada soal kan. Kan nggak ada apa yang ditakutin dari keadaan itu. Sama seperti kita takut 98, ternyata setelah 98 kita lega. Jadi kalau bilang nanti terjadi seperti 98, emang 98 buruk? Justru baik kan? Kan begitu yang kita bayangkan. Tapi kan istana bilang nanti terjadi kayak 98. Loh kalau nggak ada 98 nggak ada Presiden Jokowi sekarang, tolol. Aduh, bagian situ kasih tit. Memang itu dong. Yang The bright side-nya ya gitu, akhirnya mulailah kita milih presiden langsung, mulai segala macam. Tapi kok sekarang jadi kayak begini, jadi kayak anti klimaks setelah reformasi 98 itu Bang? Ini kayak demokrasi malu-malu gitu ya, demokrasi tapi kayak malu-malu gitu ya. Gimana sih Bang sebenarnya apa yang terjadi sih kalau menurut Bang Rocky? Kalau saya bicara dengan millennials, bicara dengan petani di Bima, bicara dengan petani sawit di Kalimantan, semua merasa bahwa daya beli mereka itu turun sama sekali. Padahal Jokowi menjanjikan ekonomi naik bahkan meroket 10%. Nah yang terjadi sekarang cuman tumbuh 4, sekian persen, ya maksimal 5%. Dan itu nggak akan menghasilkan tambahan lapangan pekerjaan. Jadi apa yang dilakukan pemerintah kalau begitu? Nggak ada kan? Kan pandemi Bang. Iya pandemi itu jadi alasan bahwa ekonomi nggak tumbuh. Sebelum pandemi juga ekonomi udah nggak tumbuh. Oh oke. Kan Jokowi kan bukan baru 2 tahun lalu. Dari awal ekonomi nggak tumbuh kok. Oke. Lalu Indonesia nggak punya uang, punya uang. Sekarang misalnya APBN kita surplus 400 triliun. Kenapa? Karena ekspor batu bara dan ekspor sawit. Maka ada dua uang hal di yang situ. Kemarin ramai itu ya. Nah logikanya kalau kita ada uang kenapa ada orang miskin? Artinya distribusinya nggak nyampe ke rakyat. Jadi bagian itu yang kita pahami sekarang kenapa orang jengkel. Tapi kan dimanipulasi angkanya. Lalu kita tanya kenapa nggak disalurkan? Itu artinya 400 triliun di APBN yang adalah hak rakyat disimpan untuk IKN yang nggak ada gunanya, disimpan untuk main politik uang lagi 2024 nanti kan itu. Cuman bisa dibuktiin nih Bang, yang tadi Abang bilang disimpan untuk ini, disimpan untuk itu Abang bisa buktiin. Bisa. Kalau dia nggak disimpan, mestinya lapangan kerja udah jalan. Jadi bukti bahwa itu tidak menghasilkan ekonomi tidak tumbuh, itu artinya disimpan kan. Kan uang nggak boleh disimpan. Kan kalau ada uang nggak ada petani sawit sekarang. Petani sawit harganya tinggal 400 perak. Dari 1.500 400 perak. Akibatnya sekolah anak-anaknya itu yang diproyeksikan dulu janji Pak Jokowi akan ada stabilitas harga komoditas. Akibatnya 2 anaknya yang sekolah dipanggil pulang. Ada saya ketemu petani sawit, dia akhirnya nggak ngerti bahwa dia akhirnya mesti manggil pulang 2 anaknya yang di sekolahin di Jawa tuh. Dan dia malu. Kenapa? Karena sawitnya turun. Salah siapa? Salah pohon sawit, salah pemerintah. Jadi kalau dibilang Jokowi yang memang Jokowi yang salah. Wong dia janjiin stabil kok harganya. Ternyata enggak. Demikian juga soal kebutuhan pokok kita kan. Beli minyak minyak goreng itu mesti pakai aplikasi Peduli Lindungi. Lalu Jokowi bilang dulu minyak goreng sembako tersedia, dia keluarin kartu sembako. Kenapa gak kartu yang dipakai? Pakai kartu Lindungi Peduli. Iya, kartu itu apa kabar ya? Rumit banget. Itu kan. Ini sebenarnya sih saya banyak betul. Kan kebohongan dan kedunguan yang dibikin. Belum lagi nanti yang Pertalite harus pakai aplikasi My Pertamina juga. Dan aplikasi Pertamina itu kan punya Google. Nanti dihack di situ habis semua tuh, hilang lagi tuh kan. Padahal di pom bensin itu nggak boleh main handphone loh. Nah itu yang membingungkan. Nah, itu namanya. Tapi harus pakai aplikasi, ayo. Gimana caranya? Jadi keluar dulu gitu. Itu namanya rentetan kedunguan kan? Apa? Mau terangin pakai apa? Rentetan kedunguan. Maksudnya kita terus-menerus
Jadi orang emang kalau ikut udah dalam rentetan kadung, jadi kadung kayaknya ya Bang ya? Nah itu dia tuh. Udah. jadi snowballing ya makin kesini makin. Yes. Oke. Apa namanya, keadaan gelombang kedunguan itu. We are riding the tidal wave of stupidity, kira-kira begitu. Tapi bukannya kalau tadi Abang singgung soal IKN, bukannya itu justru menggerakkan ekonomi dan lain-lain? Buktinya ekonomi bergerak Enggak ya? itu enggak ada. Iya belum Bang. Belum, Kalau Bang, kan udah Kalau ada. belum, ngapain dianggap bahwa itu akan ada dari situ akan ada gerak ekonomi kan semua investor yang tadinya taruh uang di situ kan satu-satu keluar kan. Oh kalau itu iya ada yang mundur kan? Iya mundur dulu apa buktinya bahwa Tapi dia ada akan masuk gerak. baru kan bukan? Mana yang masuk? Gak ada yang masuk. Nanti kalau udah jadi banyak tuh Kan investor. Enggak dong. Perjanjiannya IKN itu akan dibiayai oleh APBN. Iya. Sempurna. Sekarang APBN nggak cukup. Oke, dia nipu lagi. Akan Iya. dibiayai oleh investor, SoftBank segala macam, Arab Saudi segala macam. Akhirnya SoftBank mundur, Arab Saudi juga mundur tuh. Terus orang tanya, nanti APBN siapa yang enggak? biayain itu? Iya, APBN enggak, sponsor enggak. Ya justru itu kan. Jadi pertanyaan investor itu begitu. Nah sekarang lihat aja capital outflow, modal terbang sekarang, perusahaan-perusahaan besar, Citibank tutup, nggak mau lagi main financial market Jakarta. Iya. Itu. Kalau mereka anggap Indonesia itu lukratif untuk economic growth, ya pasti dia udah taruh duluan kan. Hal yang juga dibayangkan oleh Pak Luhut dan Pak Jokowi akhirnya pergi menghadap Elon Musk kan begitu. Akhirnya Elon Musk bilang enggak, kita nggak perlu tuh, kita nggak mau perlu nikel, kita pakai bagian yang lain. Gagal kan. Jadi di mana? Ya kalau lihat di BKPM memang benar ada kira-kira 170 investor yang akan masuk. Akan. MOU namanya. Nggak ada apa-apa itu. Jadi semua orang yang janji begitu. Jadi nggak ada faktanya. Tapi IKN itu memang bagus, keren, ada air mancur. Oh akhirnya ada hal positif juga nih. Ada hal positif. Karena saya lihat itu di laptop presiden. Oh. Langsung di Laptopnya laptopnya. bagus. Dia bagus di laptop. Karena pasti yang bikin laptop mesti bikin bagus. Jadi kalau presiden bilang ini yang akan terjadi. Yang mana Pak Presiden? Nih di laptop saya. Oh IKN itu adanya di laptop gitu. Kayak Jadi ini kembali dong. ke laptop. Kayak apa? Abang. Kalau apa universe yang metaverse dong. Oh Metaverse. iya lo bayangin, yang dibayangkan kan itu tipuan ilusi kan atau delusi dalam psikologi bahkan tuh. Kalau jadi gimana tuh Bang? Kalau beneran jadi? Beneran jadi. Bisa, tapi buktikan bahwa langkah ke situ akan terjadi. Oke, banyak PR banget ya. Siapapun yang jadi presiden tuh harus benar-benar bisa memuaskan Rocky Gerung, baru dia bisa tutup mulut nih. Sebelah gue. Itu harus Oke, diakui. gampangnya. Indi sekarang mau pergi ke Bandung gitu. Dulu dijanjikan tahun ini udah selesai itu kereta cepat. Mangkrak. Karena anggarannya naik itu. Iya, oke. Akhirnya Pak Cina bilang, oke kita mau berhenti kalau begitu. Nggak jadi juga. IKN juga bakal begitu. Sama Baiklah. aja. Ada Oke, ini kan kita rekaman nih ya, ya. Nah, pengen tahu nih omongan Rocky Gerung ini terbukti apa enggak? Yang bahwa IKN nggak akan terjadi. Nah, Bisa diulang lagi tuh ntar tahun depan. ini jadi nanti kayak time capsule gitu ya, kita Yang nggak akan simpan. terjadi dua, bukan cuma IKN. Pemilu nggak akan terjadi. Catat. Pemilu, Catat IKN, itu ya. terus apa lagi? Apalagi Bang? Yang akan terjadi LBP. 3 boykot pemilu. Yang akan terjadi juga adalah kita break dulu bentar. Kita balik lagi di Prime Time Special pagi hari ini barengan sama Angga, Indi dan juga Rocky Gerung. Stay tuned most people. Prime Time Special only on Moose 105.8. Prime Time Special only on Moose 105.8. Most 105.8 delivering the most trending news. Kembali lagi di Prime Time Special bersama Angga, Indi dan Rocky. Kita jadi trio beneran lama-lama ya. Nah Bang, ini kan kayaknya emang kalau seperti yang Indi bilang tadi ya, kayaknya nggak ada yang bagus kalau di mata seorang Rocky Gerung Harus ya. yang sempurna Bang. Kayak gimana sih kriteria presiden untukmu Abang? Ya yang sempurna tuh 10. Yang sekarang 2 pun nggak nyampe. Jadi bagaimana coba? Sekarang aja 2. Padahal Oke. di luar, oke. Kan kita mau tanya apa prestasi 7 tahun Pak Jokowi? Coba sebutin 1 aja tuh. Nggak ada. Masa Keterbelahan nggak bang. ada Bang? Ada dong Ada. pasti. Oke, coba saya Lu cari ya. Jangan menihilkan. Oke, coba saya cari bentar. 7 tahun belakangan ini ya. Ingatin saya. Oke, ada apa namanya ya? Ada dong Bang. Ada. Coba ingatin nih. Angga apa? Gue juga lagi nyari Dia nih, Bang, pura-pura bentar. lupa apa gimana Kalau nih? ada dengan sendirinya itu jadi top of mind di kita tuh.
Kalau masih mencari berarti oke. Susah. Ada sebetulnya, yaitu apa? Jalan tol makin panjang, jalan pikiran makin pendek. Oh iya, Jalan tol Transjawa makin kan panjang, makin panjang itu prestasi dong, Bang. Iya, Iya. Sekarang orang kalau misalnya ke Jogja atau ke Semarang kemarin itu gampang lewat darat. Tapi Itu prestasi. Oke, Iya udah kan? dibikin. Betul. Sekarang Oke. saya ingatkan sebagai jurnalis, 2 hari lalu ada berita bahwa BUMN Karya akan menjual 7 ruas tol yang baru dibangun. 7 ruas tolnya. Nah, itu Oke. prestasi itu. Menjual sesuatu yang udah dibangun. Yang mestinya buat rakyat. Jadi pemerintah buatin jalan tol itu, gusur punya rakyat, terus dijual ke swasta. Terus swasta kutip uang dari saya kan. Oke. Ini Di mana otaknya tuh? Kan itu milik rakyat, dijual ke korporasi. Maka korporasi setiap 2 minggu dinaikin tarif tol. Meres Oke. kita kan. Bang, jadi kriteria presiden yang paling ideal untuk Rocky Gerung apa? Ya gue sendiri. Iya. Loh, kalau lu tanya paling ideal, mesti begitu jawabnya. Coba. artinya yang memiliki apa ya? Ya kan nggak Apa mungkin. 1 ini 2 ini 3 gitu. Apa Ya boleh kriteria? aja. Oke. Tapi gue malas nyebutin itu. Karena gue yang kritik kan. Oke. Masa saya bilang saya yang kritik tuh yang paling ideal yang itu. Ya terpaksa saya mesti lihat dulu juga, dia juga kan nggak itu kan. Nggak nyebut orang, tapi gue mau presiden yang 1 begini, 2 begini, 3 begini gitu. Yang pertama dia harus lulus ethicability. Ethicability artinya dia mampu nggak memberi harapan pada publik. Yap. Minimal memberi harapan bukan berbohong. Jadi kalau ditanya siapa calon presiden paling nggak yang nggak pernah nipu mak-mak tuh. Oke. Jelas tuh siapa tuh. Yang kedua, kalau dia lolos ethicability, Siapa dia sih harus yang nggak pernah lolos. nipu mak-mak? Ya itu nanti dicari di Google aja. Oke, nggak pernah tipu mama terus. Oke, nomor 2. Nomor 2 dia mesti punya intellectuality. Intellectual. Mampu Oke. untuk berpidato, membujuk publik internasional, mengucapkan pikiran masa depan, dan tidak boleh pakai teleprompter, jangan pakai teks. Oke. Oke. Dua. Artinya dia secara origin dia dibentuk dengan pikirnya sendiri supaya Iya. orang lihat oh itu pikirannya tuh. Oke, 2. Kalau dia lulus ethicability, lulus intellectuality, baru kita uji electability-nya tuh. Kan begitu. Kalau Nah sekarang elektabilitas di elektability atas. duluan. Iya. Apa elektabilitas? Ya karena balihonya gede. Aha. Kan itu kan. Relawan, buzzers ini elektabilitas tinggi. Kenapa? Ya karena mukanya ada di setiap baliho, otaknya nggak kelihatan. Kan susah. Ya nggak Gimana? kelihatan kalau mau lihat otak kan mesti dibongkar dulu, Bang. Nggak bisa juga begitu dibongkar nggak ada isinya, susah mah. Aduh. Bang mungkin gue jadi inget di zaman kuliah dulu kan, Iya. kenapa Socrates nggak suka yang namanya demokrasi karena yang milih itu sangat menentukan hasil pilihannya kan. Ya memang, jadi akhirnya begitu kita close aja nih sampai closing ya. Yoi. Kan sering disebut demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Ya. Apa namanya? Government from The people, from the people, by of the people. by the people and for the people gitu Aha. kan. Ya iya, tapi itu idealnya begitu. Padahal sebetulnya seorang psikolog namanya Husserl, dia bilang begini nih, democracy is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Karena itu bukan soal elektabilitas, tapi soal intelektualitas. Intelektualitas. Kenapa? Karena memimpin dalam demokrasi dia mesti paham ilmu distribusi, bukan ilmu akumulasi. Dia mesti mampu untuk menentukan yang ini prioritas, yang ini bukan itu. Itu perlu otak itu. Makanya ojo ke susu. Oke. Kalau nggak Ojo bisa ke susu tuh omongannya siapa ya kayaknya ya? Iya, ojo ke susu. Kalau nggak mau ojo ke susu, ya ke dengkul aja. Oh iya, ini jokes. Turun lebih jauh. Terus dikit. Aduh. Jadi gitu Bang ya kesimpulannya. Jadi Yes. artinya selama ini kita salah dong. Salah ya? Karena kalau disebut demokrasi itu populis, memang itu ada vote getting, ada voters segala macam. Tapi di belakang ide demokrasi ada kecerdasan. Itu yang dikritik oleh Socrates melalui mulut Plato waktu itu. Karena itu kemudian orang semacam Plato menganggap bahwa sebaiknya yang memerintah adalah king philosopher. Jadi raja yang punya kemampuan filosofis itu. Ya. Jadi atau filsuf yang mampu memerintah setegas raja. Jadi itu kombinasi itu. Yang ini kingnya enggak, filosofernya juga enggak. Kan
Makanya amburadul ya. Ya jadinya. udah. Terjadilah yang namanya KIB itu. Koalisi Indonesia Berantakan. Koalisi Indonesia Berantakan. Makanya muncul LBP. Iya, ini gue bilang gini supaya lu pusing mengeditnya kan. Banyak banget yang harus dititit, ya kan? Itu dari tapping 1,5 jam tinggal 15 menit yang boleh on air. Ya itu konsekuensi ngundang gue gitu. Oke. Bisa. Tapi terima kasih banyak buat. Tapi mau jujur aja. Oke, terakhir Bang. Saya mau terangkan kejujuran dalam politik. Kejujuran itu harus diucapkan dengan metodologi dan logika yang kuat. Kalau orang metodologi logikanya kuat, dia cenderung berbohong. Jadi perkuat pikiran. Karena itu saya selalu katakan, bangun jalan pikiran, mendahului jalan tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rocky Gerung sudah Abang, thank you. hadir pagi hari ini. Thank you Bang. Oh iya. Sampai ketemu di Himalaya kita. Kita janjian tadi kan? Iya. Mau naik gunung ya. Ya itu lebih enak tuh, lihat dari atas kekacauan di bawah. Baiklah.